Di awal episode kita diperlihatkan dengan Han Daon kecil sedang masuk ke rumahnya. Tapi setelah di dalam betapa terkejutnya Han Daon kecil melihat kedua orang tuanya telah mati dibunuh oleh seseorang. Dan di belakang tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mendekati Han Daon kecil. Ternyata itu ingatan Han Daon saat dia sekarat dan akan mati karena ditusuk oleh Kang Bitna. Setelah Han Daon mati, Kang Bitna lantas ingin memasukkan Han Daon ke neraka, namun Bael datang ke dunia manusia dan memarahi Kang Bitna kembali karena membunuh orang yang tidak bersalah. Bael pun menambah hukuman Kang Bitna di dunia manusia harus membunuh 20 orang yang telah berdosa membunuh orang lain. Bael juga menyuruh Kang Bitna agar menghidupkan kembali Han Daon karena dia tidak bersalah. Seperginya Bael, Kang Bitna menghidupkan kembali Han Daon dan menyembuhkan luka Han Daon. Han Daon hanya terbengong tidak percaya dengan apa yang telah terjadi terhadapnya, bagaimana dia bisa hidup kembali dan lukanya pun sembuh dengan sangat cepat. Karena kejadian itu Han Daon membawa Kang Bitna ke kantor polisi dan melaporkan Kang Bitna ke teman-temannya jika dia dibunuh oleh Kang Bitna. Teman Han Daon di kantor polisi tidak ada yang percaya dan menganggap jika Han Daon sedang mabuk saat itu dan berhalusinasi. Han Daon juga mencoba memperlihatkan bekas luka di perutnya agar temannya percaya. Sayangnya di saat dia memperlihatkan luka tersebut, luka itu sudah sepenuhnya sembuh dan tidak berbekas. Melihat tingkah Han Daon tadi, teman Han Daon meminta maaf atas yang dilakukan Han Daon terhadap Kang Bitna dan meminta Kang Bitna tidak memperpanjang masalah tersebut. Kang Bitna lantas berkata jika dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, lalu dia pergi dari kantor polisi. Seperginya dari kantor polisi tadi, Kang Bitna lalu bertemu dengan Falak dan juga satu orang lagi yang bernama Gremory. Ternyata dia juga diturunkan ke dunia manusia dan diberi hukuman oleh Bael karena di neraka dia tidak bisa menangkap Kang Bitna asli. Tapi hukuman dia ringan, hanya mencari 2 orang yang tidak menyesal telah membunuh orang dan memasukkannya ke neraka. Gremory juga mengingatkan Kang Bitna agar berhati-hati dengan Han Daon karena Han Daon telah mengetahui kekuatan Kang Bitna. The Judge from Hell itu pun dimulai. Di awal satu, Taegyu sedang mengobrol dengan ayahnya tentang pembangunan Villa Huangcheon. Tapi villa tersebut belum bisa didirikan dikarenakan ada bangunan yang belum menyetujui jika tempat tersebut akan dijadikan villa. Taegyu juga memberitahukan ayahnya jika di tempat tersebut juga Kang Bitna tinggal. Mendengar itu ayahnya menyuruh Taegyu menemui Kang Bitna karena Taegyu adalah tunangan Kang Bitna. Pindah ke Kang Bitna yang sedang menemui Han Daon. Di sini Kang Bitna jujur terhadap Han Daon jika sebenarnya dia adalah iblis dari neraka yang merasuki tubuh Kang Bitna. Kang Bitna juga memperlihatkan pisau yang dia tusukkan semalam terhadap Han Daon, lalu dia menghancurkan CCTV yang ada di sana dengan kekuatannya agar tidak ada orang lain yang mengawasinya. Melihat keanehan itu semua, Han Daon mulai ketakutan dan bertanya kenapa semalam dia membunuh dirinya. Kang Bitna hanya berkata jika dia semalam membunuh Han Daon cuman kebetulan saja tidak berkata jujur jika dia membunuh Han Daon semalam dikarenakan Han Daon berkata jika dirinya pernah membunuh 2 orang entah siapa. Setelah itu Kang Bitna pergi meninggalkan Han Daon yang terlihat kebingungan dan ketakutan. Pindah ke keluarga Jiho yang hendak ingin pulang ke rumahnya. Di dalam mobil Jiho merasa bau dan ibunya pun membuka atap mobilnya. Tapi setelah ibu Jiho membuka atap mobil, tiba-tiba dia berteriak dan membelokkan mobilnya ke dalam sungai. Mereka pun terjebak dalam mobil tersebut yang akan tenggelam ke dalam sungai. Untungnya ayah Jiho sadar dan menyuruh Jiho dan istrinya keluar dari mobil tersebut lewat atap mobil yang terbuka. Namun ketika ayah Jiho akan keluar, sabuk pengaman ayah Jiho tidak mau terlepas sehingga membuat ayah Jiho tenggelam bersama mobil itu ke dalam sungai. Di pemakaman, ibu dari ayah Jiho menyalahkan menantunya yang bernama Jaeong jika dia telah membunuh anaknya. Mertuanya pun berkata pada Jaeong jika dia akan membawa Jiho dengan dirinya karena dia tidak mau cucunya tinggal bersama pembunuh. Keesokan harinya mereka berdua pun memilih jalur hukum untuk hak asuh dari Jiho. Tapi dikarenakan nenek Jiho tidak berhenti berbicara dan tidak ingin mendengarkan Kang Bitna, padahal Kang Bitna adalah hakim sidang, pun diberhentikan sampai nenek Jiho bisa tenang. Namun sebelum nenek Jiho keluar dari tempat sidang, dia berkata pada Jaeong jika dia telah membunuh anaknya.
Jaeong juga ingin mengasuh Jiho hanya karena ingin mendapatkan harta warisan dan asuransi anaknya saja. Mendengar itu Kang Bitna tersenyum seperti memikirkan sesuatu dari perkataan nenek Jiho. Setelah sidang tadi selesai di saat Kang Bitna ada di kantornya terdengar suara Han Daon yang memanggil namanya sangat kencang di luar. Melihat kelakuan Han Daon, Kang Bitna sangat kesal dan langsung menemui Han Daon di luar. Di sana Kang Bitna bertanya kenapa Han Daon melakukan semua itu dan apakah Han Daon tidak takut dengan dirinya karena dia adalah iblis. Dengan tenang Han Daon berkata jika dia tidak takut terhadap Kang Bitna. Dia melakukan semua itu hanya karena ingin mengetahui siapa sebenarnya Kang Bitna dan kenapa Kang Bitna malam itu membunuhnya. Mendengar itu Kang Bitna semakin kesal dan menyuruh Han Daon pergi dari hadapannya. Bukannya takut Han Daon malah mengikuti Kang Bitna dan masuk ke dalam mobil Kang Bitna. Di dalam mobil Han Daon berkata jika dia akan selalu ada di sisi Kang Bitna sampai dia tahu jawaban dari semua yang dia bicarakan tadi terhadap Kang Bitna. Karena tidak ingin Han Daon mengikutinya kembali keesokan harinya Kang Bitna sengaja pergi sangat pagi dari apartemennya. Sayangnya di luar ternyata Han Daon telah menunggu Kang Bitna dari semalam yang membuat Kang Bitna sangat kesal dengan kegigihan Han Daon. Mau tidak mau pun Kang Bitna akhirnya mengizinkan Han Daon mengikutinya tapi Kang Bitna tahu jika Han Daon menyembunyikan CCTV dan dia pun menghancurkan semuanya. Setelah itu Kang Bitna dan Han Daon pergi ke salah satu tempat yang sedang Kang Bitna tuju. Ternyata Kang Bitna ingin menemui nenek Jiho di perkampungan. Melihat Kang Bitna dan Han Daon datang ke tempatnya nenek Jiho terlihat kesal dengan kedatangan mereka berdua. Karena menurut nenek Jiho Kang Bitna seperti ingin mengambil cucunya dari tangannya. Kang Bitna di sana langsung berterus terang jika dia ingin menemui Jiho. Nenek Jiho lantas berkata jika Jiho dia titipkan di panti asuhan agar Jiho bisa tenang. Namun Kang Bitna tidak mempercayainya dan mengajak nenek Jiho untuk pergi ke rumah milik nenek Jiho agar Kang Bitna bisa memastikan jika Jiho tidak ada di rumah tersebut. Sesampainya di rumah nenek Jiho di sini Han Daon tidak sengaja menyenggol gantungan lonceng yang mengingatkannya terhadap kedua orang tuanya yang dibunuh. Karena Han Daon terus melamun Kang Bitna pun masuk terlebih dahulu ke dalam untuk memastikan Jiho tidak ada di sana. Ternyata Jiho ada di dalam lemari sedang bersembunyi dan apa yang dikatakan nenek Jiho bohong. Melihat semua itu Kang Bitna bertanya kenapa dia mengurung Jiho di dalam lemari. Nenek Jiho berkata jika dia tidak mengurungnya tapi menyuruh Jiho bersembunyi terlebih dahulu di lemari tersebut. Kang Bitna juga bertanya apakah nenek Jiho mempunyai bukti jika ibu Jiho membunuh anaknya agar mendapatkan uang asuransi seperti yang dikatakannya saat itu di ruangan sidang. Nenek Jiho lantas berkata jika dia mempunyai bukti di mana di saat pemakaman anaknya nenek Jiho tidak sengaja melihat Jaeong sedang selingkuh dan dia pun langsung memergokinya. Mendengar semua itu Kang Bitna kesal karena itu bukanlah bukti pembunuhan melainkan perselingkuhan. Kang Bitna lantas keluar ditemani Jiho karena Han Daon ingin menanyakan sesuatu terhadap nenek Jiho. Di luar Kang Bitna bertanya terhadap Jiho kenapa neneknya sangat pemarah. Jiho menjawab jika neneknya sangat baik terhadapnya. Jiho balik bertanya terhadap Kang Bitna jika dia mempunyai bukti terhadap kasus pembunuhan ayahnya oleh ibunya apa yang akan dilakukan Kang Bitna terhadap ibunya. Kang Bitna menjawab jika ibunya akan dihukum. Mendengar itu Jiho mengajak Kang Bitna melihat semua gambar-gambarnya. Kang Bitna lalu melihat semua gambar Jiho dan merasa aneh dengan salah satu gambar Jiho yang terlihat seorang wanita ingin membunuh laki-laki. Kang Bitna lalu bertanya apakah itu adalah ibunya yang ingin membunuh ayah Jiho. Tidak lama dari itu datang Han Daon di saat Kang Bitna bertanya pada Jiho agar Jiho menceritakan semua kejadian sebenarnya di saat kecelakaan yang menewaskan ayahnya. Jiho pun menceritakan semuanya yang dimana ternyata ibunya dengan sengaja memberi perekat di sabuk pengaman ayah Jiho yang sedang mabuk. Ibunya juga dengan sengaja menutup atap mobil yang terbuka agar ayah Jiho tidak bisa keluar dari mobil tersebut. Lalu ibunya menyuruh Jiho tidak menceritakan kejadian saat itu terhadap siapapun jika tidak ingin ibunya membunuh Jiho. Di luar Han Daon berkata semua yang dikatakan Jiho percuma saja karena tidak ada bukti yang jelas dan mungkin orang lain tidak akan mempercayainya. Kang Bitna lalu berkata jika dia mempercayai semua perkataan Jiho dikarenakan anak kecil seperti Jiho akan berkata jujur.
Kang Bitna juga berkata walau anak kecil itu adalah Han Daon dia akan mempercayainya walau sekarang Han Daon sangat menyebalkan bagi Kang Bitna. Mendengar semua itu Han Daon menangis karena dulu saat dia kecil semua polisi tidak ada yang mempercayainya saat kasus ibu dan ayahnya dibunuh pada saat itu. Di malam hari di sini Ibu Jiho datang dan membawa kembali Jiho dan meracuni nenek Jiho agar tidak mengganggunya membawa Jiho. Dia juga sudah tahu jika Jiho telah mengatakan semua kebenarannya terhadap Kang Bitna. Karena semua itu Jiho dihukum dan dengan sengaja dia menenggelamkan Jiho di bak mandi. Setelah melakukan itu semua tidak lama datang Kang Bitna ke sana membawa pisau dan bertanya di mana Jiho sekarang. Episode 3 pun berakhir.